إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أما بعد. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Renungan kita bersama surat An-Nur telah berakhir pada ayat 10. Dan sama-sama kita telah belajar dari surah ini hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tegas bagi setiap penzina, wanita maupun pria, apabila terbukti disaksikan oleh 4 orang saksi, maka wajib atas yang berwenang untuk menjatuhkan hukum cambukan sebanyak 100 kali. Dari ayat ini kita melihat bahwa ayat kedua dari surat An-Nur mengumumkan dan menyamakan di antara wanita, pria yang telah berkeluarga ataupun yang status mereka sebagai gadis atau bujangan. Karena kata az-zaniya waz-zani, alif lam di sini jinsiyah, ya, tanpa membedakan baik penzina yang statusnya single atau yang telah berpasangan, begitu pula baik itu pria yang sudah berpasangan ataupun belum. Tidak terdapat istitsna, pengecualian di sini. Lalu sebagian kalangan mereka merujuk kepada hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa dulu terdapat ayat rajam, kemudian ayat tersebut hilang karena kesibukan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW, diantaranya dalam mengurus jenazah Rasul. Lalu datang seekor kambing yang memakan lembaran yang berisikan ayat tersebut. Maka pada saat pengumpulan Al-Quran, ayat tersebut tidak termasuk di dalamnya. Ini betul-betul merupakan
hal yang bertentangan dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Begitu juga apa yang Allah tegaskan dan nafikan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Lalu bagaimana hukum yang begitu berat, kehilangan dasar hukumnya, itu ayat-ayatnya. Kemudian para sahabat walaupun katakan lembaran tersebut hilang, bukankah mereka menghafal ayat-ayat tersebut? Nah, sewaktu kita bacakan ayat-ayat yang diriwayatkan dalam hadis tersebut, ternyata bahasanya, uslubnya berbeda dengan uslub Al-Quran. Dimanapun kita akan tempatkan ayat tersebut, tak dapat ditempatkan baik dalam surat An-Nur atau surah-surah yang lain. Kemudian kita akan tahu bahwa untuk menetapkan satu ayat itu bahagian dari Al-Quran harus diriwayatkan secara mutawatir, bukan secara ahad. Oleh karena itu kita berpegang kepada yang kokoh dan kuat yang memiliki dasar hukum yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membedakan di sini sebagaimana Al-Quran tidak membedakan di antara penzina, pria, wanita, baik yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Dalam pelaksanaan hukum harus disaksikan oleh masyarakat banyak. Dan jangan kita berbelas kasihan dalam hal ini karena mereka tidak berbelas kasihan terhadap diri mereka melakukan perbuatan yang begitu keji dan disaksikan oleh 4 orang tanpa rasa riskan dan malu-malu. Kalau dia masih menutupi dirinya dalam berbuat maksiat, Allah tutupi juga keburukan mereka. Kalau mereka bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Lalu Allah jelaskan bahwa seorang pria mukmin mustahil hatinya akan condong kepada wanita penzina. Begitu juga wanita mukminah mustahil hatinya akan condong dan menerima kehadiran pria penzina. Karena pria penzina atau wanita penzina ini sebetulnya merupakan satu rumpun dengan kaum musyrikin. Mereka melakukan perbuatan yang keji ya, yang betul-betul menodai keimanan mereka. Dengan perbuatan keji ini manusia bisa melakukan dan menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya. Dan Allah tegaskan bahwa hal ini diharamkan bagi orang yang beriman. Pria yang beriman atau wanita beriman haram untuk menikah dengan penzina. Kemudian untuk menjaga kesucian masyarakat agar hal yang keji ini tidak menyebar, beredar dengan mudah hingga membuat akhirnya pandangan umum dicemari oleh pikiran-pikiran dan anggapan yang kotor. Hingga mereka beranggapan perbuatan keji ini sudah jamak dan viral hingga akhirnya mereka berani melakukannya. Seperti korupsi yang sudah menjadi budaya, membuat para koruptor tidak merasa malu melakukan perbuatan tersebut. Bahkan mereka bangga bisa melakukan kebohongan yang menguntungkan mereka, bahkan sebagian menganggap mereka jenius. Kalau di Jepang seorang pejabat terbongkar dirinya korupsi, mereka banyak yang melakukan bunuh diri karena merasa malu. Tapi di negeri kita, karena korupsi ini merupakan budaya, bahagian yang tak terpisah dari masyarakat kita yang sudah begitu mewabah di mana-mana tempat, akhirnya mereka beranggapan ini satu hal yang biasa. Tapi kalau pencuri ayam, mereka ramai-ramai memukulinya hingga binasa. Adapun para koruptor, ya, mereka bisa mengundang para ulama untuk mendoakan mereka agar usaha mereka, begitu juga jabatan mereka dapat dilanjutkan. Maka ulama-ulama semacam ini yang berkolaborasi dengan para koruptor, mereka tahu mereka itu koruptor, maka Allah kumpulkan juga bersama mereka di hari kemudian nanti. Jadi dengan tegas Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keras terhadap para penzina yang tidak punya rasa malu melakukan perbuatan zina disaksikan oleh banyak orang, maka Allah juga ingin menjaga lingkungan ini dari berita-berita yang tidak benar. Dari cerita-cerita yang tidak memiliki sama sekali bukti agar masyarakat hidup dalam kebersihan.
Maka siapa-siapa yang menuduh saudaranya melakukan perbuatan zina, maka pada saat itu Allah perintahkan kita untuk meminta kepada mereka menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali cambukan, mendekati hukuman zina. Kenapa? Agar kehormatan orang itu tidak dirujak, tidak menjadi rujak ya. Tidak menjadi hal yang murah untuk mereka mereka bicarakan, menjadi cerita-cerita di antara sesama mereka hingga membuat keresahan, kegelisahan, begitu juga kecurigaan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi bawa 4 saksi atau cambukan 80 kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa orang-orang seperti mereka yang memfitnah tanpa menghadirkan 4 orang saksi, jangan kalian terima kembali kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka di mata Allah adalah orang-orang yang fasik. Kecuali yang bertaubat setelah itu. Mereka bertobat, kemudian mereka juga memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Kita lihat di sini bagaimana ketegasan Allah dalam menjatuhkan hukuman terhadap penzina yang belak-belakan tanpa rasa malu, begitu juga terhadap orang yang gemar membicarakan perbuatan yang keji tanpa membawa bukti. Ini merupakan wasilah wiqaiyah, wasilah perlindungan untuk menjaga masyarakat agar bersih dari perzinaan, bersih juga dari pembicaraan yang keji. Nah, selanjutnya pada ayat 6 kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menggunakan wawul atfi. Jadi masalah demi masalah dibahas oleh Allah dan Allah Maha tahu dalam masalah ini ya. Kelanjutan dari ayat ini, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Ayat yang memberikan istitsna pengecualian dari hukum sebelumnya. Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina karena dia menyaksikan dengan matanya, ini menyangkut kehormatannya. Maka tak mungkin hukum yang sebelumnya ya, diberlakukan pada pada suami yang menuduh istrinya. Kalau sebelumnya berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak ada hubungan, tapi mencederai kehormatan orang. Kalau ini berkaitan dengan kehormatannya. Maka pada saat dia melihat istrinya berzina, kemudian dia menuduh istrinya berzina datang kepada hakim. Maka dalam kondisi seperti ini, hukumnya tidak sama. Maka untuk menyelesaikan kasus ini, karena menyangkut kehormatan seorang laki-laki, menyangkut juga sah nasab anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, maka Allah perintahkan bagi yang laki-laki untuk membuktikan tuduhannya itu bersumpah sebanyak 4 kali yang menegaskan bahwa dia benar pada tuduhannya. Yang kelima, dia siap menerima laknat Allah kalau dia berdusta. Tapi karena tuduhan tidak berdasarkan saksi, maka si wanita juga diberikan hak untuk membela dirinya. Jangan karena dia perempuan, maka laki-laki dalam hal ini kesaksiannya lebih diterima. Karena laki-laki tidak menghadirkan 4 orang saksi. Maka si perempuan juga bersumpah sebanyak 4 kali bahwa dia tidak melakukan yang dituduhkan suaminya. Kemudian yang kelima, dia bersumpah bahwa dia siap menerima murka Allah apabila suaminya benar pada tuduhannya. Kita lihat bagaimana keadilan Islam yang menghormati hak-hak dan kehormatan manusia. Allah bisa memberitahukan pada saat itu kepada Rasulnya bahwa yang berbuat salah di sini laki-laki atau istrinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan wahyunya ya, dengan membuka rahasia siapa yang melakukan perbuatan khianat, karena hukum ini akan diberlakukan baik pada masa hidup Rasul maupun setelah wafatnya Rasul ketika wahyu telah berhenti. Maka kalau kedua-duanya bersumpah, maka dilarang si laki-laki ya,
menjadikan hal ini sebagai buah bibir yang membusukkan istrinya atau mantan istrinya, si istri juga dilarang untuk membusukkan suaminya. Demikian pula seandainya ada anak yang lahir dari hubungan tersebut, tidak boleh sama sekali dicerca. Tapi kasus ini selesai untuk sementara waktu, kemudian di hari kemudian nanti akan ada pengadilan yang lebih adil. Ini jalan keluar di saat menghadapi kebuntuan. Jadi jangan sembarangan kita mengumbar tuduhan dan fitnah tanpa dasar kebenaran. Nah kemudian penutup dari apa? Dari uraian ini Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, dan Allah selalu siap menerima taubat hambanya, lagi maha bijaksana, tak tahu apa yang bakal terjadi pada kalian. Nah selesai pembicaraan yang berhubungan dengan apa yang diterangkan. Sebelumnya ditutup dengan walaula fadlullah. Kalau kita lihat Sayyid Qutb rahimahullah juga menjadikan 10 ayat ini satu kelompok. Satu kelompok. Baru berpindah kepada kelompok berikutnya. Dimulai dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Jadi kalau seandainya kita menerima riwayat Hilal bin Umayyah, berarti kita memahami bahwa kelompok ayat pertama yang turun itu sampai kepada illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, berhenti. Kemudian begitu terjadi kasus Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya, lalu Rasulullah mengatakan padanya sebagaimana dalam riwayat, al-bayyinah, bawa bukti, 4 orang saksi, atau wa ala dhahrika al-had, atau wa alaika al-had, maka kamu akan dikenakan cambukan sebanyak 80 kali. Hilal mengatakan, saya yakin pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Akhirnya turun ayat 6 hingga ayat 9 dari surat An-Nur. Jadi kalau seandainya kita menerima riwayat Hilal, berarti ayat ini turun hingga ayat 5, kemudian dilanjutkan dengan ayat 6. Sebagian orang bertanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turunkan ayat-ayatnya, demikian pula pengecualiannya sekaligus. Sayyid Qutb mengatakan bahwa apabila terjadi kasus kemudian turun ayatnya, itu akan lebih meresap dan lebih mengena. Cuma kalau kita baca keseluruhan ayat ini, kelihatannya merupakan satu kesatuan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat dari surat An-Nur ini turun dari mulai ayat pertama hingga sampai kepada apa? Sampai kepada ayat 26. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'dinu. Karena pembicaraannya berkaitan, berhubungan satu dengan lainnya. Jadi kalau seandainya kita beranggapan bahwa ini turun sampai ayat 10 atau sampai ayat 26, berarti kisah Hilal bin Umayyah ini bukan merupakan kisah yang benar. Ini hanya sebagai masukan dan tambahan dari perbedaan pendapat dalam hal ini. Kalau saya lebih condong, ayat-ayat ini bertalian satu dengan lainnya, demikian pula pengecualian pun bagi suami yang menuduh istrinya turun dalam waktu yang sama. Nah di sini bisa saja berhenti pada ayat 10, kemudian turun ayat-ayat kelanjutannya dimulai dari ayat 11. Nah, sebelum kita memasuki ayat 11, perlu kita terangkan bahwa kejadian al-ifk, kebohongan yang besar yang berkaitan dengan kehormatan keluarga Nabi kita Muhammad SAW, itu tuduhan bahwa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan selingkuh. Taharallah min hadhil fitnah, alhamdulillah. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, ini kejadian terjadi pada Ghazwa Banil Mustalik. Peperangan Banil Mustalik ini
di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Dan subhanallah, fitnah yang terjadi bukan hanya fitnah yang berhubungan dengan Sayyidah Aisyah ini. Tapi terjadi juga sebelumnya fitnah di antara kaum Muhajirin dan Ansor yang hampir berperang dan saling menumpahkan darah. Kejadian tersebut terjadi pada saat Nabi kembali dari peperangan Bani Mustaliq. Itu seorang Ansor berebut di antara mereka untuk mengambil air dari sumur di tempat mereka berkemah dan beristirahat. Ansor ini ribut bersama seorang muhajir yang bernama Jahjah. Akhirnya keributan, terjadi pertengkaran, kemudian yang Ansor memanggil kaum Ansor, yang Muhajir memanggil kaum Muhajir. Pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullahi alaih mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan fitnah. Apa mereka telah melakukan hal ini mentang-mentang mereka merasa jumlah mereka besar? Lalu mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Lalu Ibnu Ubay berkata kepada kaum Ansor, kalian lihat, kalian tempatkan mereka di rumah-rumah kalian. Kalian membagi harta kalian untuk mereka. Kalian naungi mereka. Sekarang mereka melakukan perbuatan seperti ini. Sesuai dengan pepatah Arab, sammin kalbak ya'kulka. Gemukkan anjing kamu, dia akan memakan kamu. Ini katanya ucapan dari Ibnu Ubay bin Salul yang menimbulkan keresahan. Akhirnya Zaid bin Arqam yang masih kecil melaporkan ucapan Ibnu Ubay. Begitu Ibnu Ubay tahu bahwa Rasulullah dengar, langsung datang kepada Rasul bersumpah mengatakan dia tidak pernah mengucapkan ucapan tersebut. Dan Ibnu Ubay mengatakan kalau kami kembali ke Madinah, kami akan mengusir mereka-mereka yang lemah. Lain raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kalau kami kembali ke Madinah, yang mulia akan mengusir mereka-mereka yang hina. Rasulullah untuk menghindari fitnah yang tadi sudah berkemah langsung memerintahkan merobohkan kemah, melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sampai Usaid bin Hudair, salah seorang tokoh dari Aus mengatakan, ya Rasulullah, belum pernah kamu melakukan hal seperti ini. Rasul mengatakan, apa kamu tidak mendengar fitnah tadi yang menimbulkan ketegangan, perselisihan, perpecahan. Akhirnya Rasul melakukan perjalanan di siang hari sampai mendekati malam. Sehingga sahabat lunglai tidak sempat untuk bertutur, bercerita, membicarakan fitnah tersebut. Begitu mereka sudah beristirahat, baru pada saat itu Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka. Apalagi itu suratul Munafiqun yang membongkar kasus Ibnu Ubay bin Salul. Nah, setelah itu terjadi kejadian yang terjadi pada kasus Ummul Mukminin. Yang ketika dia beristirahat berkemah, ya, Ummul Mukminin meninggalkan kemahnya untuk melakukan atau membuang hajatnya. Dan dia berada tadinya selalu dalam perjalanan berada di haudaj. Haudaj itu sebuah ruangan yang dibangun untuk biasanya kaum wanita diletakkan di atas onta. Sebuah rumah kecil. Karena beliau ringan, dengan sendirinya waktu mereka memindahkan haudaj tersebut setelah berkemah ke atas onta, mereka tidak merasakan karena tubuh beliau ringan. Nah, Sayyidah Aisyah ketika dia meninggalkan kemah, menjauh untuk membuang hajatnya, suatu dia kembali, dia teringat bahwa kalungnya yang terbuat dari batu-batuan mirip dengan akik, jaza dhifar. Jaza itu merupakan batuan-batuan akik, ya, yang warnanya terkadang kuning, merah, dan lain sebagainya. Itu yang digemari oleh orang-orang Arab dan termasuk merupakan hiasan yang murah kalungnya. Terjatuh, dia mencari ke sana kemari. Begitu telah mendapatkan dia punya kalung, dia kembali ke tempat asalnya. Ternyata rombongan sudah berlalu. Akhirnya
Sayyidah Aisyah duduk di tempat tersebut menantikan kalau mereka menemukan dalam haudh tidak terdapat, Sayyidah Aisyah akan kembali. Tahu-tahu ketika dia sedang duduk, Sofwan ibnu Mu'attal, seorang sahabat Nabi yang mulia, kebetulan berkemah agak jauh. Ketika dia berjalan dengan ontanya, melihat Sayyidah Aisyah yang pernah dia lihat pada saat sebelum turunnya ayat hijab. Karena ayat hijab turun dalam suratul Ahzab, diperkirakan pada tahun kelima Hijriyah di bulan Syawal. Karena peperangan Ahzab berlangsung pada tahun kelima di bulan Syawal. Itu sudah turun sebelumnya. Nah, sebelum turun ayat hijab, sahabat pernah melihat Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah menutup dia punya wajah. Sofwan bin Mu'attal menghampiri Sayyidah Aisyah sambil mengetuk dengkul ontanya agar turun. Kemudian Sayyidah Aisyah naik ke pijakannya ke onta. Sepanjang perjalanan Sofwan bin Mu'attal tidak mengeluarkan suara karena menjaga kehormatan istri Rasul. Hingga dia berhasil untuk menyusul mereka yang telah berangkat lebih dulu. Ibnu Ubay la'natullahi alaih, Rasul fitnah, sebagaimana sebelumnya menimbulkan fitnah, di sini juga menimbulkan fitnah. Ada apa di antara Sofwan dan Aisyah? Subhanallah, manusia ini punya kebiasaan, sebahagian mereka suka kalau seandainya orang itu dijelekan. Ikut beramai-ramai tanpa tahu persoalan, mereka ikut berbicara mengenai kehormatan istri Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya menjadi buah bibir di antara para sahabat, termasuk orang yang ikut peperangan Badar, termasuk orang yang berhijrah lagi. Bisa dibayangkan coba. Ini pelajaran yang Allah jadikan sebagai peringatan bagi kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi begitu mulai menjadi buah bibir, tahu-tahu Hasan bin Thabit juga, seorang penyair Rasul, ikut terlibat dalam hal tersebut. Termasuk yang lebih menyedihkan lagi, Mistah bin Utsatsah. Mistah ini saudara sepupu Abu Bakar yang dihidupkan oleh Abu Bakar. Artinya dihidupi dengan bantuan oleh Abu Bakar. Sampai istrinya mengatakan, Ta'isa Mistah. Sungguh celaka Mistah. Dia diberikan makan oleh Abu Bakar, tapi terlibat dalam menyebarkan fitnah. Nah, begitu orang melihat Mistah, sepupu Abu Bakar, ikut terlibat, tambah yakin lagi mereka. Akhirnya terjadi fitnah besar di Madinah. Pembicaraan-pembicaraan di seputar itu yang meresahkan Nabi kita Muhammad SAW karena ini menyangkut kehormatannya. Nah, dalam kisah yang dibawakan dalam hadis, ada yang benar, ada juga hal-hal yang tidak benar. Di sini jangan kita main menelan saja berita, riwayat, karena riwayat ini kan riwayat yang ditulis oleh manusia. Bahkan setelah kejadiannya juga cukup lama. Setelah wafat Nabi kita, wafat sahabat Nabi kita, begitu pula tabi'in, baru para penulis hadis menulis hadis mereka dengan sendirinya. Ada kebenaran dan kebatilan bercampur bersama-sama. Jangan kita menelan begitu saja, apalagi ini menyangkut kehormatan Nabi kita, kehormatan istrinya, kehormatan sahabatnya, kehormatan juga Sofwan bin Mu'attal. Jadi kalau sahabat Rasul sampai terjerumus dalam hadithul ifki, padahal mereka berjuang bersama Rasul, bisa kita bayangkan hadirin sekalian, kebohongan juga yang beredar di tengah-tengah kita. Kalau kita sembarangan menerima berita, bisa-bisa kita menzalimi orang yang tidak berdosa. Dan bisa-bisa terjadi kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat, innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Bala ini bergantung kepada lisan. Terkadang gara-gara satu ucapan terjadi fitnah yang amat besar. Ini hanya sebagai ringkasan dari peristiwa tersebut yang betul-betul mencederai kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebelum kita mulai membaca riwayat hadisnya, ini perlu kita baca supaya kita tahu duduk perkaranya. Perlu kita ketahui bahwasannya telah turun ayat-ayat yang mensucikan keluarga Nabi.
dalam suratul Ahzab. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ayat-ayat ini menjelaskan bimbingan kepada keluarga Rasul untuk menjauhkan kotoran dari mereka. Agar mereka betul-betul menjadi sosok-sosok manusia yang menjadi ikutan, yang betul-betul menjaga kesucian mereka, hingga betul-betul layak untuk menjadi istri-istri Nabi dan ibu-ibu orang yang beriman yang menjadi induk bagi kaum wanita yang ingin hidup mulia, hidup dalam kebersihan, kesucian, mencontoh keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa riwayat-riwayat ini yang meriwayatkan hal-hal yang tidak tepat, kita mesti berhati-hati. Dan saya termasuk orang yang tidak suka berbicara hal-hal yang buruk mengenai kehormatan keluarga Nabi kita. Ya. Jangan kita sembarangan berbicara yang mengakibatkan akhirnya wal'iyadzubillah menyebar fitnah dari mulut kita yang bakal merugikan kita di hari kemudian nanti. Nah, kita akan baca dalam Bilal. Saya akan mulai dari apa? Dari wa ba'dal intiha min bayani hukmil qadfi. Jadi saya mungkin ada sebagian yang saya tinggalkan, saya anggap nggak begitu penting. Jadi kita masuk ke alinea baru sebelum innal ladzina ja'u bil fikki. Alinea sebelum innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Sebelum ya, bisa tanya, silakan. Kembali kepada pembahasan tentang masalah perzinahan di sini. Ya. Ketika Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanat. Kata-kata al-muhsan ini menunjukkan bahwa perempuan itu perempuan yang baik-baik. Betul. Berarti di sini memang menekankan ini adalah tuduhan pada orang-orang yang berbuat baik. Yang perempuan yang baik-baik. Sedangkan di sini kepada orang-orang yang menuduh istri-istri mereka melakukan perzinahan tapi belum ada saksi maka bersumpah. Nah, kalau kita kembali ke fikih, fikih itu mengatakan bahwa seseorang itu dikatakan berzina seperti benang masuk ke dalam jarum gitu. Artinya dengan definisi seperti ini memang agak susah untuk menyaksikan. Nah, apakah seseorang itu menyaksikan mereka melakukan seperti itu dalam kondisi misalnya di kamar berdua tidak menggunakan pakaian, secara logika itu adalah melakukan perbuatan zina. Tapi kalau secara definisi yang fikih itu kan harus. Nah, jadi bagaimana cara menanggapi masalah ini, Ustaz? Baik. Kalau antum dengarkan ya, artinya baik terima riwayat Hilal bin Umayyah atau tidak. Hilal mengatakan saya melihat istri saya melakukan perbuatan yang tidak benar. Di mana seorang laki-laki bersama istri saya di kamar saya melihat dan mendengar langsung pembicaraan. Dengan sendirinya, tuduhan ini merupakan tuduhan yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kalau seandainya katakan seorang laki-laki, suami menemukan seorang laki-laki keluar dari kamar istrinya. Keluar dari kamar istrinya begitu. Dia tidak menyaksikan dan mendengar. Di sini mau tidak mau terjadi ishtibah. Tapi dengan sendirinya kejadian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Dalam arti yang syar'i. Tapi kalau seandainya si laki-laki menyaksikan seorang laki-laki di atas ranjang bersama istrinya berdua, apalagi tanpa pakaian, maka dengan sendirinya ini sudah merupakan satu kejadian yang bisa terkena sanksi. Tapi kalau hanya keluar dari kamar dengan pakaian yang sopan dan lain sebagainya, jelas si istri melakukan perbuatan yang tidak benar. Perbuatannya tidak benar. Tapi tidak sama sekali
tidak terkena sanksi seperti sanksi ya, yang diberlakukan pada para perzina. Bagaimana kalau seandainya dilakukan pemeriksaan terdapat sperma laki-laki tersebut pada kelamin si wanita? Maka dalam hal ini kesaksian tersebut ya, akan menjadi kuat karena ada pembuktian. Namanya dalam hukum dikatakan wajadaha mutalabisatan bil jarimah. Dia menjumpai si perempuan ya telah melakukan perbuatan dosa tersebut dengan bukti adanya sperma pada kelamin wanita tersebut. Si laki-laki keluar dari kamarnya, bisa sudah selesai melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau dapat dibuktikan bahwa ada katakan sperma pada kelamin wanita, berarti mereka telah melakukan hubungan. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan dalam uraian yang terdapat dalam buku-buku fikih tidak bersifat mutlak juga. Tidak bersifat mutlak. Tapi kalau hanya keluar dari kamar, bisa ada kemungkinan seorang yang sedang memperbaiki AC di rumah. Ya. Kemudian tidak ada bukti lain yang menunjukkan si wanita melakukan perbuatan yang tidak. Oleh karena itu seharusnya kalau ada tukang yang masuk ke kamar untuk melakukan perbaikan, si perempuan harus keluar. Tapi di negara kita ini, hubungan antara pria wanita ini tidak terlalu tegas seperti yang ditegaskan Al-Quran. Di mana mereka beranggapan laki-laki berdua seorang wanita berkhalwat itu dianggap hal yang biasa. Di mana banyak laki-laki kehilangan cemburu, mungkin karena takut pada istrinya, mungkin juga karena apa? Karena dia menganggap ini merupakan hal yang biasa. Jadi Muhammad, berkaitan dengan definisi yang disampaikan oleh para fuqaha, ya, harus si laki-laki menyaksikan ya, masuknya kemaluan katakan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, ini juga laisa ala itlaq, tidak bersifat mutlak. Karena ini kita tidak temukan dalam riwayat. Tapi kalau seorang laki-laki berada di atas, katakan tubuh istrinya dalam keadaan tidak berpakaian, atau katakan dia keluar dari kamar, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang betul-betul amanat dan lain sebagainya, ditemukan ternyata betul ada sperma. Itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan tanpa si laki-laki menyaksikan terjadinya persetubuhan secara langsung. Maaf saya bicara agak sedikit porno, karena ini menyangkut hukum yang harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian. Jadi kasus perzinahan ini betul-betul ya bagi seorang laki-laki yang menjaga kehormatan di saat dia menyaksikan seorang laki keluar dari kamar istri, mau tidak mau bakal muncul apa? Syukuk, keraguan-raguan. Muncul keraguan-raguan yang tak terelakkan. Kecuali ya terjadi pada laki-laki yang menganggap biasa hal seperti ini. Bahkan istrinya dipinjam untuk berdansa juga boleh. Istrinya mau menghadiri reuni bersama katakan teman-temannya, bahkan mantan pacarnya, si laki-laki tidak merasa cemburu. Si perempuan mengatakan, kamu nih jangan cemburuan. Kita ini bersih, hati kita gak seperti kamu. Bersih apanya? Jadi kebersihan hanya kebersihan sebatas ucapan, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kemudian di saat suaminya akan cemburu ditegur. Kamu tuh gak bagus jadi pria cemburuan. Jangan kamu anggap saya seperti kamu yang mata jelalatan. Padahal kita tahu kan pria wanita itu tak ubahnya bagaikan api dan minyak. Itu kita bicara secara jujur. Baik itu seorang ulama yang besar. Kalau berduaan dengan seorang wanita itu haram hukumnya. Wala takhluwanna bin nisa'il ajnabiyyah. Jadi dalam hal ini ya, tidak bisa secara itlak, secara mutlak kita berbicara, tapi harus kita perhatikan dalil-dalil pendukung. Apakah hanya sekedar dia masuk ke dalam kamar tanpa tujuan untuk melakukan yang tidak-tidak, walaupun menimbulkan perasaan tidak nyaman, tapi baru hukum bisa ditegakkan apabila didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Nah, semoga Allah lindungi kehormatan keluarga kita, wanita-wanita kita, anak kita, dan biasakan betul-betul agar mereka menjaga jarak dengan pria yang bukan muhrim mereka. Pria juga menjaga jarak dengan wanita yang bukan muhrimnya. Jangan kita mempercayai bisikan syaitan
yang mengatakan saya sih kuat, bisa bertahan walaupun di hadapan wanita yang bugil. Ini semua merupakan bisikan dan tipu daya syaitan. Jadi ikhwan akhwat, kita akan masuk langsung ke alinea sebelum firman Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Mudah-mudahan sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa ba'dal intiha min bayani hukmil qadhfi yuridu namudhajan minal qadhf yakshifu an syana'atil jurmi wa basya'atih wa huwa yatanawalu baitan nubuwatil tahiratil karim wa irba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akrami insanin ala Allah wa irba sadiqihi as-siddiqi Abi Bakrin radhiyallahu anhu akrami insanin ala Rasulillah wa irda rajulin minas sahabati Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu yashhadu Rasulullah annahu lam ya'rif alaihi illa khaira wa huwa yashghalul muslimina fil madinati syahran minaz zaman dhalika huwa hadithul ifk alladhi tatawala ila dhalikal murtaqa as-sami ar-rafi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun 'adzim laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Al-khabithatu lil khabithin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.
Atau melihat ya bagaimana Said Qutb ya menjadikan ayat-ayat ini satu kelompok dimulai dari ayat 11 hingga ayat 26. Kita juga merasakan bahwasannya ayat-ayat ini saling bertalian berhubungan. Sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan secara terpisah. Bahkan ada yang beranggapan dari mulai ayat pertama hingga ayat 26 ini merupakan ayat-ayat yang diturunkan secara bersamaan. Dan kalau kita mengikuti ayat-ayat ini, kita merasakan betul-betul bagaimana ayatnya satu sama lain saling bertalian. Dan menerangkan tema yang sebetulnya sama dan saling bertalian. Sebelum Allah berbicara mengenai hadithul ifki, Allah berbicara mengenai hukuman yang dijatuhkan bagi para penzina apabila terbukti, begitu juga hukuman bagi mereka yang sembarangan berbicara dan melontarkan fitnah. Dan ini diberlakukan pada sahabat-sahabat Nabi yang melontarkan tuduhan yang tidak benar, mereka dikenakan 80 kali cambukan. Dan kita lihat bagaimana setelah itu Allah membimbing kita setiap kali kita mendengarkan berita semacam ini untuk tidak sembarangan kita terlibat berbicara. Apalagi terjadi antara sesama orang yang beriman, seharusnya kita berbaik sangka terhadap sesama saudara kita. Dan kita mengatakan bahwa ini kebohongan yang nyata. Tidak patut kita berbicara dalam hal-hal semacam ini. Agar hidup kita bersih, jauh dari dosa, jauh juga dari pencemaran lingkungan yang dapat menjerumuskan orang ke dalam perbuatan keji. Nah, kita akan membaca urayanya, sedangkan ayat-ayat nanti diterjemahkan oleh Sayyid Abdullah insyaAllah. Hadal hadith, hadithul ifki, qad kallafa atharan nufusi fi tarikhil bashariyati kulliha alaman la tutaq. وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل وعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلب زوجه وقلب زوجه عائشة التي يحبها وقلب أبي بكر الصديق وزوجه وقلب صفوان بن معطل شهرا كاملا علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. فلندع عائشة رضي الله عنها تروي قصة هذا الألم وتكشف عن سر هذه الآيات. عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وإنه أقرأ بيننا في غزاة فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب وأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى وأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست sadri faida iqdun li min jaza' adfar. Sebetulnya bukan min jaza' adfar, yang betul min jaza' dhifar. Dhifar dinisbat kepada kaum dhifar. Min jaza' dhifar faqadin qata'a faraja'tu faltamastuhu fahabasani ibtigha'uhu. Wa aqbala ar-rahtu alladhina kanu yarhalunani fahtamalu haudaji farahalu kanu yurahilunani fahtamalu haudaji farahaluhu ala ba'iri wa hum yahsabuna anni fi wa kana nisa'u idzaka khifafan lam yuthqilhunna al-lahmu wa innama na'kulul alaqah min at-ta'am
falam yastankiril qawmu hina rafa'uhu khiffatal haudaj fahamaluh wa kuntu jariyatan hadithatas sin faba'athul jamal wasaru fawajadtu iqdi ba'da mastamarra al-jaishu faji'tu manzilahum wa laysa fihi ahadun minhum fatayammamtu manzili alladhi kuntu fi wa dhanantu annahum sayafqidunani fayarji'una ilayya fabainama ana jalisatun ghalabatni aynaya fanimtu wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma adh-Dhakwani qad arrasa wara al-jaysh fa'adlaja fa'asbaha inda manzili fara'a sawada insanin na'imin fa'atani fa'arafani hina ra'ani wa kana yarani qabla al-hijab fastayqadhtu bistirja'ihi hina arafani fakhamartu wajhi bijilbabi wallahi ma yukallimuni bikalimah wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi wa hawa hatta anakha rahilatah fawati'a ala yadihi hatta anakha rahilatah kemudian fawata'a ala yadayha fataraktuha fantalaqa yaqudu bi ar-rahila hatta atayna al-jaysh ba'da ma nazalu mu'arrisin qalat fahalaka fi sya'ni man halak wa kana alladhi tawalla kibra al-ithmi Abdullah ibn Ubay bin Salul faqadimna al-madinata fashtakaitu biha syahra wan nasu yufiduna fi qawli ashabil ifki wala ash'ur wa huwa yaribuni fi wajhi anni la ara minan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki innama yadkhulu fayusallim thumma yaqulu kayfa tikum thumma yansarif fadhalika alladhi yaribuni minhu wala ash'uru bisyarr hatta naqaht fakharajtu ana wa ummu Mistah qibala al-manasi wa huwa mutabarrazuna wa kunna la nakhruju illa laylan ila laylin wa dhalika qabla an nattakhidha al-kanaf wa amruna amrul arab al-awwal fi at-tabarruzi qibala al-ghaib fa aqbaltu ana wa ummu Mistah wa hiya ibnatu Abi Rahm ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf wa ummuha bintu Sakhr bin Amir khalatu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ibnuha Mistah bin Uthathah bin Abbad bin Abdul Muttalib hina faragna min sya'nina namshi fa athart ummu Mistah fi murtiha faqalat ta'isa Mistah faqultu laha bi'sa ma qult atasubbina rajulan syahida badran faqalat ya hanata alam tasma'i ma qala faqultu wa ma qala fa akhbaratni biqawli ahli al-ifki fazdattu maradan ila maradi falamma raja'tu ila baiti dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa tikum faqultu i'dhan li an atiya abawai wa ana hina idhin uridu an astayqina al-khabara min qibalihima فأذن لي فأتيت أبوي فقلت لأمي يا أمتا ماذا يتحدث الناس به فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس هذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي لمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حتى استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير واسأل الجارية تخبرك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة فقال لها أي يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا إن رأيت منها أمرا أغمسه
أغمسوا عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتؤكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه واستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال وهو على المنبر من يأذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من العوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان العوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فلم يزل يحفظهم حتى سكنوا ونزل وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جلس ولم يجلس عندي من يوم قيل فيما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء فتشهد حين جلس ثم قال أما بعد فإنه بلغني أنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله تعالى وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدمعي حتى ما أحس منه بقطرة فقلت لأبي أجب أني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت لأمي أجيبي أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثا تحدث الناس به واستقر في نفوسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريء منه وأني منه بريئة لا تصدقونني فوالله مما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى في أمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها فوالله ما رام
majlisahu wa la kharaja ahadun min ahli bait hatta anzalallahu ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhadhahu ma kana ya'khudhuhu minal barha fasurriya anhu wa huwa yadhaku fa kana awwala kalimatin takallama biha an qala li ya Aisyah ihmadillah ta'ala fa innahu qad barra'aki faqalat li ummi qumi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqult wallahi la aqumu ilaih wala ahmadu illa Allah ta'ala huwa alladhi anzala bara'ati fa anzala Allah ta'ala innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum al-ashr al-ayat falamma anzala Allah ta'ala hadha fi bara'ati qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa kana yunfiqu ala Mistah bin Uthatha li qarabatihi minhu wa faqrih wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abadan ba'dama qala li Aisyah radhiyallahu anha fa anzalallahu ta'ala wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ila qawlihi wallahu ghafurur rahim. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu bala wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li faraja'a ila Mistah فرجع إلى مستع النفقة التي كان يجري عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما علمت وما رأيت فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع. قالت فطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. وهكذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وعاش أبو بكر رضي الله عنه وأهل بيته وعاش صفوان بن المعطل وعاش المسلمون جميعا هذا الشهر كله في مثل هذا الجو الخانق وفي مثل تلك الآلام الهائلة بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات. وإن الإنسان لا يقف متململا أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيقة. فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة ها هي ذي في براءتها وضاءة ضميرها ونظافة تصوراتها ها هي ذي ترمى في أعز ما تعتز به ترمى في شرفها وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع وترمى في أمانتها وهي زوج محمد بن عبد الله من ذروة بني هاشم وترمى في وفائها وهي الحبيبة المدللة القريبة من ذلك القرب الكبير ثم ترمى في إيمانها وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هي ذي ترمى وهي بريئة غارة غافلة لا تحتاط لشيء ولا تتوقع شيئا فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو في جناب الله وتترقب أن يرى رسول الله رؤيا تبرئها مما رميت به ولكن الوحي يتلبث لحكمة يريدها الله شهرا كاملا وهي في مثل هذا العذاب. ويا لله لها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مصطح وهي مهدودة من المرض فتعاودها الحمى وهي تقول لأمها في أسن سبحان الله وقد تحدث الناس هذا. وفي رواية أخرى تسأل وقد ألم به أبي فتجيب أمها نعم فتقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فتجيبها أمها كذلك نعم. ويا لله لها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه
يقول لها أما بعد فإنه بلغني أنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله تعالى وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه فتعلم أنه شاك فيها لا يستيقن من طهارتها ولا يقبي في تهمتها وربه لم يخبره بعد ولم يكشف له عن براءتها التي تعلمها ولكن لا تملك إثباتها فتمسي وتصبح وهي متهمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها وأحلها في سويدائه وها هو ذا أبو بكر الصديق في وقاره وحساسيته وطيب نفسه يلذعه الألم وهو يرمى في إربه في ابنته زوج محمد صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل لا يطلب دليلا من خارج وإذا الألم يفيض على لسانه وهو الصابر المحتسب القوي على العالم فيقول والله ما رمينا هذا في جاهلية أفنرضى به في الإسلام وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل حتى إذا قامت له ابنته المريضة المؤذبة عجب أني رسول الله قال في مرارة هامدة والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأم رومان زوج الصديق عليه الصلاة والسلام وهي تتماسك أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء المريضة التي تبكي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها فتقول لها يا بني هوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها ولكن هذا التماسك يتزايل وعائشة تقول لها أجيبي أني رسول الله فتقول كما قال زوجها من قبل والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان ابن المعطل وهو يرمى بخيانة نبيه في زوجه فيرمى بذلك في إسلامه وفي أمانته وفي شرفه وفي حميته وفي كل ما يعتز به الصحابي وهو من ذلك كله بريء وهو يفاجأ بالاتهام الظالم وقلبه بريء من تصوره فيقول سبحان الله والله ما كشفت كتف أنثى قط ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لذلك الإفك عنه فلا يملك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة تكاد تودي به ودافعه إلى رفع سيفه على امرئ مسلم وهو منهي عنه أن الألم قد تجاوز طاقته فلم يملك زمام نفسه الجريء ثم ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو في الذروة من بني هاشم ها هو ذا يومئ في بيته وهو ذا يرمى في بيته وفي من في عائشة التي حلت من قلبه مكان الابنة والزوجة والحبيبة وها هو ذا يرمى في طهارة فراشه وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة وها هو ذا يرمى في صيانة حرمته وهو القائم على الحرمات في أمته وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له وهو الرسول المعصوم من كل سوء ها هو ذا يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة رضي الله عنها يرمى في فراشه وعرضه وقلبه ورسالته يرمى في كل ما يعتز به عربي وكل ما يعتز به نبي ها هو ذا يرمى في هذا كله ويتحدث الناس به في المدينة شهرا فلا يملك أن يضع لهذا كله حدا والله يريد لحكمة يراها أن يدع هذا الأمر شهرا كاملا لا يبين فيه بيانا ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم يعاني من العار ويعاني فجيئة القلب ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة الوحشة من نور الله الذي اعتاد أن ينير له الطريق والشك يعمل في قلبه مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله ولكنه لا يطمئن نهائيا إلى هذه القرائن والفرية تفوح في المدينة وقلب
وقلبه الإنساني المحب لزوجته الصغيرة يتعذب بالشك فلا يملك أن يطرد الشك لأنه في النهاية بشر ينفعل في هذا الانفعالات البشر وزوج لا يطيق أن يمس فراشه ورجل تتضخم بذرة الشك في قلبه متى استقرت ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده فيبعث إلى أسامة بن زيد حبه القريب إلى قلبه ويبعث إلى علي بن أبي طالب ابن عمه وسنده يستشيرهما في خاصة أمره فأما علي فهو من عصب محمد وهو شديد الحساسية بالموقف لهذا السبب ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد ابن عمه وكافله فهو يشير بأن الله لم يضيق عليه ويشير مع هذا بالتثبت من الجارية ليطمئن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقر على قرار وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله من الود لأهله والتعب لخاطر الفراق فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين وكذب المفترين الأفاكين ورسول الله في لهفة الإنسان وفي قلق الإنسان يستمد من حديث أسامة ومن شهادة الجارية مددا وقوة يواجه بهما القوم في المسجد فيستعذر ممن نالوا إرضه وراموا أهله ورموا رجلا من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل هذا على الجو الذي كان يضلل الجماعة المسلمة في هذه الفترة الغريبة وقد خدشت قداسة القيادة ويحز هذا في نفس الرسول والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها بما يقول الناس ويطلب منها البيان الشافي المريح وعندما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف عليه ربه فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك ويرسم الطريق المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبرئ ببراءتي ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرعني الله تعالى بها ولكن الأمر كما يبدو من ذلك الاستعراب لم يكن أمر عائشة وحدها ولا قاصرا على شخصيتها فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ووظيفته في الجماعة يومها بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسالته كلها وما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدها إنما كان رمية للعقيدة في شخص نبيها وبانيها من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية المبتدعة ويرد المكيدة المدبرة ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله وما يعلمها إلا الله والله أعلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan ulas sedikit, insya Allah kelanjutannya kita akan bahas besok. Dalam riwayat ini ada beberapa hal ya, yang perlu dikoreksi. Pertama, ketika menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz meminta kepada Rasulullah untuk mengizinkan dia ya, agar memeriksa siapa di antara mereka yang terlibat dalam kasus ini. Seandainya dari Aus, maka Sa'ad bin Mu'adz siap untuk
membunuh orang tersebut yang terlibat dalam fitnah. Kalau seandainya berasal dari suku Khazraj, maka dengan sendirinya dia akan melakukan hal yang sama dengan izin daripada apa? Pemimpin Khazraj. Akhirnya terjadi keributan antara Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Hampir terjadi peperangan. Nah, dalam kasus ini, Sa'ad bin Mu'adz sudah meninggal dunia pada peristiwa Ahzab di tahun ke-5 Hijriah. Itu yang terjadi di bulan Syawal, di mana peperangan Ahzab berkecamuk, ya. Sedangkan kasus ini terjadi pada tahun ke-6. Jadi bagaimana mungkin Sa'ad bin Mu'adz bisa ikut hadir pada saat itu padahal beliau sudah meninggal dunia. Kita bukan mendustakan Sayyidah Aisyah, tapi riwayat yang meriwayatkan kisah ini ya, melakukan kesalahan. Kemudian Barirah atau Burairah, dia merupakan mantan hamba sahaya Sayyidah Aisyah, kemudian dibebaskan. Dia dibebaskan, ya. Kemudian dia berpisah dari suaminya. Jadi pada saat tersebut dia bukan berstatus sebagai hamba sahayanya Sayyidah Aisyah. Kemudian jawaban dari dua orang. Ketika Rasul bertanya kepada Imam Ali dan kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid mengatakan kami tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan. Dia merupakan wanita suci yang memfitnah itu yang melakukan kesalahan. Lalu ucapan Imam Ali justru yang paling buruk. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lam yubayyiqillahu alaik. Allah enggak menyempitkan kamu. Wanita selain dari dia banyak. Ini jawaban tidak mungkin keluar dari mulut beliau. Tidak mungkin keluar dari mulut beliau. Coba perhatikan. Pada ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini, Allah menyebutkan laula isami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Seharusnya orang-orang yang beriman ketika mendengar kisah semacam ini, mereka saling berbaik sangka di antara mereka dan mengatakan bahwa ini kebohongan yang nyata. Begitu juga pada ayat 17-nya walaula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Seharusnya kalian waktu mendengarkan berita-berita seperti ini, kalian mengatakan Maha Suci Engkau, tak patut kami membicarakan hal ini. Maha Suci Engkau ini kebohongan yang amat nyata. Tapi kenyataannya bukan hanya Imam Ali, bahkan Nabi pun, ya, Nabi ya, digambarkan bahwa beliau curiga. Curiga. Sedangkan Usama bin Zaid tidak bercuriga. Zainab bintu Jahsy juga tidak bercuriga. Ini kan gak tepat sama sekali. Jadi dalam kasus ini sebetulnya Nabi tidak curiga. Tetapi yang jadi persoalan pembicaraan di luar ini membuat kehormatan beliau tercederai. Ini kehormatan beliau. Dengan kasakusuk bahkan terjadi keributan besar sama saja menjadikan kehormatan Rasul sebagai permainan. Tapi beliau gak mampu membuktikan kebersihan Sayyidah Aisyah walaupun hatinya tidak ragu terhadap kesucian Sayyidah Aisyah. Tapi beliau nggak mampu membuktikan kepada mereka untuk membersihkan kehormatannya, bukan masalah sepele, kehormatan Nabi, kehormatan Rasul, dan menyangkut juga dakwah beliau. Berkaitan dengan legitimasi kepercayaan. Allah jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Jadi ketika Imam Ali ditanya, lam yubayyiqillahu alaika an-nisa siwaha kathir. Allah tidak persempit kamu, wanita selain dia banyak. Ya seolah-olah kesannya Imam Ali itu curiga pada Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah itu mengatakan coba kamu tanya Barirah atau Burairah. Barirah pada saat itu sudah dibebaskan. Bukan sebagai hamba saya. Ibnu Qayyim pun bicara masalah ini berkaitan dengan kedudukan Barirah maupun kasus Sa'ad bin Mu'adz yang telah meninggal dunia pada peristiwa Bani Quraidah. Oleh karena itu dalam membaca riwayat hati-hati jangan sampai kita menerima begitu saja karena tidak ada jaminan bahwa riwayat ini pasti benar seperti Al-Quran. Jadi berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya, berkaitan dengan ucapan Imam Ali maupun Usama, kemudian Rasul pun ya dikelompokkan dalam golongan yang bercuriga. Sampai mendatangi Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, ya, kalau kamu bersih kamu akan dibersihkan oleh Allah. Tapi kalau kamu berbuat salah, ya,
sampai menimbulkan kesedihan yang berlebihan pada Sayyidah Aisyah. Padahal kita lihat di sini ya, bagaimana ya sikap Zainab cukup baik. Sebetulnya sikap istri Rasul juga yang cukup baik. Tidak ada yang terlibat istri Rasul dalam membicarakan keburukan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menyebutkan Hamnah. Hamnah itu saudari daripada Zainab yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ikhwan sekalian ya, ucapan juga istri dari Abu Bakar. Ketika dia mengatakan, hawwini alaika sya'na. Hawwini alaika sya'na. Hawwini alaika sya'na. Maksudnya jangan kamu beban diri kamu dengan persoalan ini. Seorang wanita kalau dia cantik ya, terang benderang dicintai oleh suaminya, kemudian memiliki juga madu-madu, beberapa madu, pasti mereka akan banyak membicarakan keburukannya. Ini sama aja tuduhan kepada istri Rasul yang lain. Yang menjadi madunya menggunakan kesempatan peristiwa Sayyidah Aisyah untuk membusukkan dirinya. Hawwini alaika sya'na. Tenangkan diri kamu, seorang wanita, ya, kalau seandainya di tengah-tengah suami yang mencintainya, wabi'a dalam keadaan yang bercahaya, kemudian wa ma'aha dharair, dan dia mempunyai madu, aktsarna 'alaiha. Ini kita nggak bisa terima sama sekali. Karena istri Rasul, baik itu Zainab, Ummu Salamah dan lain sebagainya, mereka satu pun di antara mereka tidak ada yang membicarakan kejelekan Sayyidah Aisyah. Tidak ada yang menjelekan Sayyidah Aisyah. Jangankan istri Rasul, kita ini sebagai yang bukan katakan menyaksikan orang yang katakanlah tidak setinggi kedudukan mereka, di hati kita nggak ada punya kecurigaan terhadap hal ini. Artinya kita betul-betul menjaga lisan kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang semacam ini. Dan ini pelajaran buat kita. Kalau kita mendengarkan kisah-kisah yang serupa terjadi pada wanita terhormat, kita langsung berbaik sangka kepadanya. Kemudian juga berkaitan dengan peristiwa Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dia bersumpah untuk tidak membantu Mistah karena terlibat dalam menyebarkan fitnah tersebut. Karena ini sepupunya. Kira-kira diucapkan oleh Abu Bakar setelah turunnya kebebasan apa sebelumnya? Kalau kita lihat, ya, kelihatannya sebetulnya Abu Bakar sudah marah dari mulai sebelum ayat-ayat yang membersihkan Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut. Hingga dia marah karena melihat sepupunya terlibat dalam kehormatan putrinya, dia tidak akan memberikan bantuan lagi hingga turun ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini termasuk diantaranya firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba. Orang yang diberikan keutamaan jangan bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepada kerabat terdekatnya. Abu Bakar langsung menarik diri. Insya Allah kita akan kaji bersama-sama pada esok hari. Tapi paling tidak kita dalam membaca riwayat dimanapun dia berada, baik itu di Bukhari, Muslim, baik itu di Abu Dawud, Tirmidzi, bahkan juga kita ingatkan kepada kalangan ikhwan dari Syiah. Pada saat mereka membaca referensi mereka, jangan menempatkan kitab-kitab ini sama dengan Al-Quran. Dan jangan menempatkan pengumpul kitab ini sama dengan Nabi, bahkan sama dengan Tuhan. Sampai kehormatan Nabi dilecehkan, sedangkan kehormatan mereka dijaga. Jadi riwayat ini yang menggambarkan gambaran bahwa Imam Ali katanya, mengucapkan kata-kata tadi, ucapan Usamah lebih baik. Bahkan Nabi juga digambarkan seolah-olah mencurigai istrinya. Nah, yang terjadi benar-benar bahwa berita ini telah membuat kacau Madinah, dan Nabi juga bersedih karena masalah kehormatannya diganggu, dan Nabi tidak bercuriga pada Sofwan bin Mu'attal atau bin Mu'attil. Seperti Sa'id bin Musayyib, ada yang membaca juga Sa'id bin Musayyib. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, tidak ada yang lebih indah, lebih agung, lebih mulia daripada Al-Quran yang terjamin kesuciannya. Nah, pada saat kita membaca riwayat, dari manapun dia berasal, kita cocokkan dengan kitab Allah, cocokkan dengan kehormatan Rasulullah SAW. Dan uniknya, katanya dalam fitnah bahwa Sayyidah Aisyah memberontak terhadap Imam Ali gara-gara ucapan Imam Ali tadi. Pada saat dia dalam keadaan bersedih, berduka, Imam Ali mengatakan wanita banyak selain dari dia. Gara-gara ucapan ini,
Ini yang mendorong Aisyah untuk memberontak dalam peperangan Jamal terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Sebetulnya ini merupakan fitnah yang beredar dan sengaja untuk menimbulkan kekacauan di antara kaum muslimin. Nah, kita memilih kitab Allah, memilih juga kehormatan Rasul, kehormatan keluarga Rasul di atas, kita menjaga lisan kita dan mengajak umat betul-betul untuk berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah esok hari kita memasuki kajian ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sudah pukul 7.52 nih. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.